Baik, perkenalkan, nama saya Yohanes Baptista Siran, NIM 1903030043, kelas B semester 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan review buku yang berjudul Protes dan Gerakan Sosial. Beberapa tahun terakhir ini telah terlihat ledakan gerakan protes di seluruh dunia. Protes dan gerakan sosial beberapa tahun terakhir ini telah terlihat ledakan gerakan protes dan teori-teori akademis berlomba untuk mengejarnya. Seri ini bertujuan untuk lebih jauh pemahaman kita tentang asal-usul, transaksi keputusan, dan hasil gerakan sosial dengan mendorong dialog di antara banyak tradisi pemikiran, lintas negara Eropa dan lintas negara benua Eropa. Semua perspektif teoritis adalah selamat datang. Dalam buku seri ini biasanya menggabungkan teori dengan penelitian empiris, berurusan dengan berbagai jenis mobilisasi dari kelompok lingkungan hingga revolusi. Dengan itu sangat menyambut pekerjaan yang mensintesis atau membandingkan yang berbeda pendekatan terhadap gerakan sosial, seperti tradisi budaya dan struktural, mikro dan makro sosial, ekonomi dan ideal atau kualitatif dan kuantitatif. Buku dalam seri ini akan diterbitkan dalam bahasa Inggris. Salah satu tujuannya adalah untuk mendorong non-penutur asli untuk memperkenalkan karya ini kepada mereka dengan audiens ini. Lainnya adalah untuk memaksimalkan aksesibilitas buku dan akan tersedia dalam akses terbuka dalam setahun setelah publikasi buku ini dicetak. Yang berikut era baru masyarakat sipil dan negara di demokrasi Asia Timur. David Kivacci dan Simona Agrano, di Asia Timur kontemporer ditandai dengan interaksi baru dan beragam antara masyarakat sipil dan masyarakat negara yang pantas mendapat perhatian. Secara khusus volume ini berfokus pada berbagai bentuk keterkaitan dan pertentangan di Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, karena ketiga negara ini mewakili demokrasi yang sepenuhnya terkonsolidasi di kawasan ini. Dengan dampak globalisasi dan krisis keuangan dalam beberapa tahun terakhir menyebabkan gerakan protes dan reaksi politik di seluruh dunia menjadi acuh tak acuh. Demokrasi dewasa Asia Timur telah menyaksikan bagian mereka sendiri dari protes dan konflik. Di musim semi 2014, Bunga Matahari gerakan menduduki parlemen di Taiwan selama berminggu-minggu dan mengorganisir masa demokrasi yang memaksa pemerintahan yang berkuasa untuk membuat konsensi mengenai perjanjian perdagangan jasa lintas dengan Republik Rakyat Tiongkok atau RRT. Di Korea Selatan, gerakan protes massa dan demonstrasi nasional dengan kejutaan peserta berkelanjutan selama beberapa bulan selama periode 2016 sampai 2017 dipimpin untuk pengunduran diri dan pemakulan presiden. Bahkan di Jepang yang relatif tenang bencana, dengan inisiatif kebijakan keamanan saat ini, administrasi Partai Demokrat Liberal telah menghasilkan munculnya gerakan sosial baru dan demonstrasi massa yang besar tidak disaksikan dalam beberapa dekade. Protes besar dan progresif terhadap pendirian konservatif yang ditampilkan dalam halaman depan media masa barat hanyalah ujung dari gunung es dalam hubungan yang berubah antara masyarakat sipil dan negara Asia Timur yang demokratis. Ketiga masyarakat yang dipelajari dalam buku ini memiliki mapan mencapai era baru pasca pertumbuhan tinggi dan sekarang sudah mapan dengan demokrasi yang telah menyebabkan kecemasan sosial baru dan hubungan interaksi antara masyarakat sipil dan negara ditandai dengan jalan baru yang mengejutkan kerjasama dan area pertikaian yang kompleks. Selain itu, buku ini tidak hanya fokus pada gerakan protes progresif, tetapi mencoba untuk menjangkau melampaui dikotomi klasik negara masyarakat kontra konservatif. Namun dengan demikian perkembangan ini tertanam di Asia Timur tertentu intuisi dan dependensi jalur. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik,
konteks Asia Timur akan mulai dengan gambaran singkat tentang perkembangan negara dan implikasinya terhadap jalur 3 negara Asia Timur dan kisah sukses ekonomi mereka. Yang berikut, developmental state sebagai model keberhasilan pertumbuhan tinggi dan kebangkitan global. Meskipun tidak sepenuhnya bersamaan dengan perkembangannya, 3 kasus dipelajari dalam buku ini disatukan oleh pengaturan negara mereka yang kuat. Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan mewakili 3 contoh utama negara berkembang di mana pembangunan ekonomi yang serba cepat diwujudkan melalui yang dipimpin oleh negara perencanaan dan investasi ekonomi makro. Faktanya, seluruh teori model negara perkembangan dan blok bangunannya seperti industri kebijakan atau developmentalisme sebagai ideologi nasional yang dominan didasarkan pada studi dan pertimbangan teoritis tentang ekonomi politik di ketiga ekonomi Asia Timur ini. Meskipun melepaskan ikatan mereka sebagai koloni Jepang setelah Perang Dunia Kedua, Korea Selatan dan Taiwan berbagai dengan mantan penguasa kolonial, mereka ketergantungan jalur keseimbangan dari perang total, hingga di mana Kekaisaran Jepang memobilisasi semua sumber daya ekonomi dan masyarakatnya. Selama periode ini, perekonomian di bawah kendali negara yang ketat dan sepenuhnya diarahkan untuk agresi perang ekspansif dari Kekaisaran Jepang. Politik sebelumnya liberal ekonomi kapitalisme ditransformasikan menjadi sistem total perang yang merupakan dasar dari negara perencanaan yang kuat setelah perang ketika pertumbuhan ekonomi mencapai tujuan utamanya. Ketiganya menjadi protektorat pasca perang dan mereka adalah bagian dari wilayah yang trauma oleh beberapa konflik besar skala selama era Perang Dingin. Oleh karena itu, daerah ketidaksamaan memaksa pendirian konservatif mereka untuk berhasil dalam rencana mereka untuk pembangunan ekonomi, teknologi, yang terpenting dukungan serta akses preferensial ke pasarnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan industrialisasi yang pesat adalah dua hal teratas prioritas nasional para elit birokrasi, ekonomi, dan politik secara keseluruhan 3 negara. Lembaga konservatif masing-masing terbukti sangat berhasil dalam mencapai tujuan-tujuan ini dan dalam memimpin negara mereka untuk bergabung dengan jajaran ekonomi industri yang maju. Yang jelas, dalam globalisasi mencontoh diri mereka sebagai juara ekspor dan mematahkan dominasi finansial ekonomi dan teknologi dari Barat. Jepang dan Korea Selatan serta Taiwan mewujudkan inti dari ekonomi itu berkinerja tinggi yang merupakan keajaiban Asia Timur. Pertumbuhan ekonomi dan kebijakan publik seperti yang disebut oleh Bank Dunia dalam studinya yang sangat berpengaruh, sangat kontroversial yang disponsori oleh pemerintahan Jepang itu sendiri. Developmentalisme dengan menjanjikan bahwa seluruh penduduk akan mendapatkan bagian yang asli, yang adil dari kue yang tumbuh, membawa peningkatan daya beli dan kemakmuran. Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan bersama memperkenalkan masa konsumerisme, tetapi juga menjamin kursus hidup yang stabil dan umum ke atas mobilitas yang berlangsung selama beberapa dekade dan menciptakan kelas menengah baru yang besar. Model pembangunan Asia Timur juga mencakup rezim kesejahteraan yang produktif, di mana negara kesejahteraan diminimalkan dan tunduk pada kemajuan ekonomi. Inklusi dicapai melalui pertumbuhan bersama daripada melalui negara kesejahteraan dan sosial yang komprehensif antar kelas sosial. Dengan demikian, developmentalisme menciptakan kewarganegaraan pembangunan atau sistem kesejahteraan melalui pekerjaan, di mana inklusi sosial didasarkan pada individu kontribusi untuk manfaat bersama dan realisasi nasional yang tinggi akan pertumbuhan itu. Namun di ketiga negara tersebut,
pembangunan nasional tidak hanya kisah sukses yang harmonis dan kekayaan yang meningkat. Jalan ini juga ditandai dengan konflik sosial dan politik yang intensif. Di Jepang, kontrak sosial dari pertumbuhan bersama hanya didirikan pada tahun 1960-an setelah perselisihan yang parah dan keras mengenai pilar dan orientasi ideologis. Jepang setelah runtuhnya politik ekspansias yang diterapkan, faktanya siklus konflik pasca perang berakhir hingga pertengahan 1970-an. Dan ketika gagasan pertumbuhan bersama akhirnya diperoleh hegemoni yang tak dibantahkan dan menjadi konsensus bersama. Di Korea Selatan dan Taiwan, pembangunan ekonomi di bawah rezim otoriter menyebabkan semakin percaya diri dan politis kelas menengah aktif yang menuntut partisipasi politik yang besar. Dulu pada tahun 1980-an dengan munculnya lingkungan yang lebih berbasis perkotaan dan kosmopolitan kelas menengah bahwa keduanya menyaksikan kolektif pertama mereka terorganisir gerakan untuk liberalisasi politik dan kemudian demokrasi. Dengan demikian itu meningkat tekanan dan pemberontakan politik warga akhirnya memimpin. Di babak kedua tahun 1980-an hingga pencabutan darurat militer dan demokratisasi politik. Namun di kedua negara developmentalisme dan pertumbuhan bersama tetap menjadi kontrak sosial dasar setelah demokratisasi untuk tahun-tahun mendatang. Namun dalam beberapa tahun terakhir ini ketiga negara mencapai titik balik setelah perkembangan ekonomi mereka yang cepat dan komprehensi modernisasi berakhir agak tiba-tiba. Sejumlah kejutan di antara ketiga negara demokrasi memasuki fase baru pasca pertumbuhan ekonomi. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari review buku. Sekian dan terima kasih.